Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, materi ini ada pada tema 8 subtema 2. Kita mulai ya. Nah, jenis usaha ekonomi itu terbagi menjadi 2, khususnya di Indonesia ya. Yang pertama itu ada jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri atau perseorangan, dan juga jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh bersama-sama atau oleh banyak orang. Nah, usaha perorangan itu merupakan usaha yang dikelola oleh sendiri. Nah, biasanya usaha ekonomi ini hanya memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, contoh usaha ekonomi perorangan ini pasti sering kamu lihat sehari-hari. Contohnya yang pertama itu adalah usaha ekonomi perdagangan. Di sini ada 2 orang, pedagang dan juga pembeli yang merupakan pelaku utama dalam usaha perdagangan. Lalu yang kedua ada usaha pertanian. Di sini salah satu contohnya adalah pertanian yang menjual cabai. Lalu di sini yang ketiga ada industri kecil. Jadi selain ada industri besar yang biasanya merupakan pabrik-pabrik besar, nah yang bisa disebut sebagai usaha ekonomi perorangan itu ada industri kecil. Contohnya seperti pada gambar ini ada seorang pelaku usaha yang menjual bak air atau ember air yang terbuat dari kayu. Nah, ini bisa dilakukan dalam skala kecil atau skala perorangan. Lalu yang keempat ada usaha jasa. Usaha jasa itu berarti tidak menjual barang tapi menjual tenaganya. Di sini contohnya ada seorang laki-laki yang membuka usaha jasa yaitu laundry pakaian. Selain laundry pakaian bisa juga contohnya penjahit atau misalkan guru, polisi. Nah, itu disebut sebagai usaha jasa. Lalu ada usaha ekonomi kelompok. Nah, ini dikelola secara bersama-sama, baik secara modalnya atau pengelolaannya, dan juga nanti keuntungannya juga akan dibagi secara kelompok atau banyaknya anggota kelompok. Kita lihat contoh-contohnya ya. Contoh usaha per kelompok. Yang pertama ini ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, BUMN ini merupakan perusahaan milik negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara. Contohnya itu adalah Pertamina yang biasa kita lihat sehari-hari. Lalu juga contoh lainnya adalah perusahaan kereta api. Nah, ini salah satu contoh badan usaha milik negara di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada badan usaha milik swasta. Kalau tadi milik negara berarti milik Indonesia. Nah, ini milik swasta, merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Contoh BUMS misalkan yang pertama itu ada Firma. Firma itu apa? Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Usaha berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan juga keuangan. Nah, perhatikan contoh gambarnya ya. Di sini ada salah satu contoh firma hukum. Jadi biasanya firma hukum ini digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan pada bidang hukum. Lalu yang B itu ada persekutuan komanditer atau disingkat sebagai CV. Nah, biasanya CV ini didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, pada CV ini terdapat 2 jenis sekutu, yaitu yang pertama ada sekutu aktif dan juga ada sekutu pasif. Kalau sekutu aktif itu berarti berperan sebagai investor dan pengelola CV. Jadi yang mempunyai dananya. Kalau misalkan sekutu pasif itu berperan sebagai investor
kontributor tanpa terlibat. Jadi kalau aktif itu sebagai pemberi dana dan ikut terlibat, kalau pasif itu berarti pemberi dana tapi tidak ikut terlibat dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Nah, usaha berbentuk CV ini dapat dikembangkan dari firma. Jadi yang tadi firma hukum dapat dikembangkan lebih luas menjadi sebuah CV. Nah, ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan lebih banyak modal. Nah, di sini ada salah satu contoh, misalkan CV Makmur Jaya yang bergerak pada bidang general kontraktor atau pembangunan rumah-rumah dan juga supplier barang. Lalu yang ketiga contohnya yaitu perseroan terbatas atau disingkat PT, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham-saham. Saham itu adalah diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, jadi sebuah PT itu terjadi karena beberapa kumpulan yang disebut dengan kumpulan saham-saham. Contohnya ini ada PT Media Nusantara Citra atau disingkat PT MNC ya. Lalu yang terakhir ini ada koperasi. Nah, koperasi ini bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Nah, koperasi itu ada berbagai macam. Contohnya ada koperasi konsumsi, berarti yang berupa makanan. Lalu koperasi simpan pinjam yang berupa kita dapat meminjam uang atau kita dapat menabung uang di koperasi tersebut. Lalu koperasi produksi yang dapat memproduksi barang-barang jadi. Lalu ada koperasi jasa yang biasanya menawarkan jasa untuk angkut barang atau yang jasa-jasa lainnya, dan juga koperasi serba usaha. Contohnya pada gambar di sini yaitu koperasi unit desa Giri Margo. Nah, jadi kita simpulkan ya. Usaha ekonomi itu ada dua. Yang pertama usaha ekonomi perorangan dan juga usaha ekonomi yang dikelola per kelompok. Usaha ekonomi perorangan contohnya usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha industri kecil dan juga usaha jasa. Sedangkan usaha kelompok berarti dikelolanya oleh banyak orang dan keuntungannya juga akan dibagi oleh banyak orang. Nah, contoh usahanya itu ada BUMN yang dikelola oleh negara atau modalnya sebagian dimiliki oleh negara, dan juga BUMS yang sahamnya dimiliki oleh swasta. BUMS contohnya ada beberapa yaitu firma, CV, PT, dan juga koperasi. Paham ya? Nah, sekarang kamu kerjakan latihan soal berikut ini. Di sini tugas yang pertama itu mengenai usaha ekonomi perorangan. Di sini kamu cari di sekitar rumahmu yang termasuk usaha pertanian, perdagangan, jasa, atau industri kecil. Perhatikan contohnya ya. Lalu untuk tugas yang kedua, kamu supaya lebih jelas, kamu bisa buka buku tema 8 subtema 2 halaman 79. Di sini kamu harus menuliskan yang barusan Ibu jelaskan, apa itu firma, apa itu CV, apa itu PT, koperasi, dan juga apa itu BUMN. Jelaskan pengertian dan juga ciri-cirinya. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, kamu boleh bertanya Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Selamat mengerjakan.